rekan-rekan media yang saya hormati, saya datang sebagai koordinator dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana ada KPK, Kemdagri, Bappenas, Kemenpan, dan KSP di situ. Dan model kerjanya adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini gitu, sebenarnya kita justru menyampaikan penghargaan, apresiasi gitu, jadi ada piagamnya gitu ya. Karena kebetulan Bu Menteri lagi hari anti korupsi kemarin datang terlambat gitu, saya bilang nggak usah dikasih, nanti saya aja datang. Jadi penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksinya yang ke Kementerian Sosial adalah utilisasi NIK, jadi penggunaan NIK. Jadi rekan-rekan media, kalau kita tahu pelayanan kesehatan, pemerintah menanggung hampir 100 juta orang, iurannya ke BPJS, itu datanya datang dari sini. Gitu. Oleh karena itu, udah 5 tahun kita bekerja untuk perbaikan data di sini. Pertama, orang miskin itu paling nggak ada NIK dulu, supaya kita tahu bahwa ini orang ada. Kalau dia meninggal, dia terhapus, kira-kira gitu ya. Jadi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri kita fasilitasi sehingga sekarang semua DTKS-nya sudah ada NIK. Yang kedua, kita dorong pemerintah daerah, karena ini kewajiban pemerintah daerah nih, mengupdate orang miskinnya. Dulu 6 bulan sekali, sekarang tiap bulan. Itu kita bilang, dulu 496 pemerintah daerah tidak pernah mengupdate dari 2015. Nah sekarang dengan momentum kasus di Kemensos, Bu Menteri datang dengan timnya, kita pikir akselerasinya patut kita apresiasi. Karena sekarang updating itu berjalan baik, tidak sempurna. Jadi jangan cerita ini 1-2 ada kurang, pasti. Tapi paling nggak daerah sekarang sudah tahu bahwa saya berkewajiban untuk melaporkan orang miskin atau orang yang sudah tidak miskin, kan itu bergerak dia, atau orang kalau yang dia pindah, dia meninggal, itu dari Kemdagri datanya. Jadi data di Bu Risma ini akan berubah otomatis kalau ada kita sebut perubahan-perubahan dari Kemdagri, tapi dari daerah akan merubah siapa yang miskin, siapa yang tidak. Dari situ dipindahkan dia ke Kementerian Kesehatan untuk diberikan anggaran 25.000 satu orang gitu ya, baru pindah ke BPJS Kesehatan untuk uangnya. Jadi kita memastikan itu berjalan supaya pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat bisa berjalan untuk penerima bantuan iuran. Yang kita bilang dasarnya dari Kemsos, pindah ke Kemenkes, lantas ke BPJS. Nah belajar dari kasus itu, yang kedua sekarang kita dorong juga DTKS menjadi rujukan bagi semua program subsidi pemerintah. Jadi mungkin rekan-rekan media tahu Melon gitu ya, itu kan sebenarnya ditujukan untuk orang miskin dan UKM. Itu 125 triliun sekarang subsidinya. Kita ingin meyakinkan ini nyampe ke orang yang dituju, miskin dan UKM. Nah kita bilang sama Bu Risma, Bu, ini DTKS akan jadi sumber data yang penting buat subsidi-subsidi yang dikeluarkan pemerintah, antara lain Melon. Yang kedua, kalau contohnya rekan-rekan media tahu, tarif listrik kita buat 450 watt dan 900 watt itu tarif yang disubsidi, sekitar 25 triliun dibayar ke PLN. Nah PLN sendiri keberatan, saya ngapain ngurus orang miskin nggak miskin dengan tarifnya beda. Nah kita bilang sekarang sama PLN, bikin semua data pelanggannya ber-NIK, NIK-nya bawa ke tempat Bu Risma, nanti dipadankan. Apakah NIK yang pelanggan PLN ini masuk NIK yang di DTKS? Kalau masuk berarti ini orang miskin, benar dikasih. Tapi kalau dia tidak masuk, jangan dikasih subsidi. Jadi kita belajar dari kalau kuat DTKS-nya, program-program pemerintah termasuk subsidi bisa tepat sasaran. Kira-kira itu, jadi sekarang kami datang ke Kemsos untuk melihat ada enggak problem lain untuk DTKS. Bu Risma cerita ternyata PBI-nya mau dikembangkan jadi mengcover bukan hanya orang miskin tapi untuk difabel dan orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini kan kalau Bu Menteri bilang orang dengan gangguan jiwa jangan ditanya NIK-nya berapa. Kalau dia bisa jawab berarti bukan, dia nggak termasuk. Nah yang begitu-begitu kita pikir jumlahnya pasti jadi lebih dari 100 juta ya Bu ya, 100. Ya. Nah itu kita akan
pastikan, jadi sekali lagi program pemerintah yang baik ini jangan sampai uangnya salah sasaran. Salah satunya dengan data yang baik di DTKS dan kerjasama dengan Kemdagri untuk NIK. Jadi 2023 ini kita berencana untuk menjadikan DTKS rujukan semua program pemerintah yang ditujukan kepada orang miskin. Jadi biar pakai data DTKS saja. Sambil daerah juga terus memelihara datanya gitu. Jadi kalau ada kekurangan pasti ada kekurangannya. Tapi kita bilang kita pakai satu data ini. Nah kita datang Bu Risma tolong diatur juga mekanismenya di Kemsos. Kalau kementerian lain mau ngelihat data orang miskin tuh kayak apa? Karena data ini tidak boleh juga dipakai sembarangan, ada keamanannya, ada perubahannya, segala macam gitu. Nah itu yang kita bicarakan, tapi yang terakhir kita bicarakan juga soal dana yang mengendap di Himbara. Kalau itu memang jadi temuan dari, bukan temuan, rekomendasi dari KPK, waktu itu kita kaji tentang bantuan langsung tunai ini, kita lihat dana yang mengendap ini terlalu besar dan terlalu lama. Dan BPK sudah ada temuannya dikembalikan. Tapi ternyata dalam diskusi di jalan memang kita pikir ada perlu perbaikan dari Himbara gitu ya untuk menyalurkan secepat-cepatnya gitu, bertransaksi secepat-cepatnya dan kalau ada sisa pulangan segera. Walaupun ternyata dengan pos lebih efektif. Jadi itu yang kita lihat, ya kalau kita bilang kalau pos lebih efektif ya pakai pos aja. Gitu, sederhana aja. Cuma bayar. Cuma bayar. Kalau bank dia karena uangnya ada di situ gitu. Jadi itu sekali lagi kita mengapresiasi Kemensos atas kerja kerasnya gitu. Itu momentum yang berbalik cepat sesudah kasus di Kemensos gitu. Jadi kita bilang kalau korupsinya ya itu sudah ditangani, tapi yang ke depan perbaikan DTKS itu kontribusi kepada pencegahan. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, ada yang